Pernah nggak kamu merasa lelah secara mental, padahal secara fisik kamu nggak ngapa-ngapain? Duduk diam, tapi pikiranmu terus muter, mengulang kejadian lama atau menebak skenario yang belum tentu terjadi. Kamu khawatir tentang hal-hal kecil, mempertanyakan semua keputusan, bahkan memikirkan hal yang belum tentu terjadi besok. Rasanya seperti terjebak di dalam kepalamu sendiri, dan semakin kamu mencoba keluar, justru semakin dalam kamu tenggelam. Overthinking bukan sekedar terlalu banyak berpikir, ini tentang kehilangan arah karena terlalu banyak kemungkinan yang dimainkan di dalam pikiran. Seperti berdiri di tengah kabut, kamu tahu harus melangkah tapi nggak bisa melihat dengan jelas kemana. Padahal hidup tidak akan pernah bisa diprediksi sepenuhnya, dan yang paling bisa kita kendalikan justru adalah saat ini. Sayangnya, semakin kita berusaha mengontrol masa depan lewat pikiran, semakin kita kehilangan kebebasan di masa kini. Di video ini kita akan bahas 7 cara praktis dan cerdas untuk lepas dari jerat overthinking. Bukan cuma tips-tips generik yang sudah sering kamu dengar, tapi pendekatan yang lebih dalam yang bisa bikin kamu merasa lebih sadar, lebih ringan, dan lebih berani untuk menjalani hidup tanpa dibayangi ketakutan yang nggak jelas ujungnya. Jadi kalau kamu ingin punya kehidupan yang lebih bebas dan pikiran yang lebih damai, tonton video ini sampai selesai. Karena siapa tahu ini bisa jadi titik balik dari kebiasaan yang selama ini diam-diam menguras energimu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara berhenti overthinking dan mulai hidup bebas yang pertama, yaitu adalah dengan sadari kamu bukan pikiranmu. Bayangkan kamu sedang duduk di pinggir jalan, lalu ada ratusan kendaraan lewat di depanmu, mulai dari sepeda motor, mobil, sampai truk besar. Setiap kendaraan itu adalah pikiranmu. Ada yang cepat, ada yang berat, ada yang ribut. Tapi kamu bukan kendaraan-kendaraan itu. Kamu adalah orang yang duduk mengamati semuanya lewat. Nah, overthinking terjadi ketika kita bukan hanya mengamati pikiran, tapi malah ikut menumpang setiap kendaraan yang lewat. Sampai akhirnya kita tersesat di jalan pikiran kita sendiri. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah menganggap setiap pikiran itu benar. Padahal sebagian besar pikiran hanyalah hasil dari ketakutan, asumsi, atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Ketika kamu mulai bisa memisahkan diri dari pikiranmu, melihatnya seperti awan yang lewat di langit, disitulah kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu bukan isi kepalamu, kamu adalah kesadaran di balik semua itu. Kebebasan dari overthinking dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu menyadari. Ketika kamu mulai merasa pikiranmu berputar terlalu cepat, berhenti sejenak dan katakan dalam hati, "Oke, ini cuma pikiran, aku tidak harus mempercayainya." Kalimat sederhana ini bisa jadi jangkar yang membuatmu tetap waras di tengah badai mental. Mungkin terdengar sepele, tapi latihan kesadaran ini adalah pondasi dari hidup yang lebih damai. Menurut penelitian dari University of Michigan, 85% hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Artinya, sebagian besar overthinking hanya membuang energi untuk skenario yang bahkan tidak nyata. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan memikirkan hal yang akhirnya tidak penting. Ini bukan soal menolak berpikir, tapi memilih pikiran mana yang layak diperhatikan dan mana yang sebaiknya dibiarkan lewat begitu saja. Jadi kalau kamu ingin hidup lebih bebas, langkah pertama adalah belajar jadi pengamat yang tenang. Biarkan pikiranmu lewat, jangan buru-buru naik. Karena ketika kamu sadar bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu akan punya ruang untuk memilih, bukan hanya bereaksi. Dan dari ruang inilah perubahan bisa dimulai. Kemudian cara yang kedua adalah beri batas. Jangan biarkan pikiran jadi liar tanpa kendali. Bayangkan kamu punya keran air di rumah yang terus menyala tanpa henti. Airnya deras, tidak bisa dimatikan, dan dalam waktu singkat seluruh rumah bisa kebanjiran. Nah, overthinking juga seperti itu. Pikiran yang dibiarkan terus mengalir tanpa batas akhirnya akan membanjiri emosimu sendiri. Disinilah pentingnya punya batas, bukan untuk menolak pikiran, tapi untuk mengatur sejauh mana kamu mau terlibat dengannya. Salah satu teknik efektif yang bisa kamu coba adalah worry time, alias waktu khusus untuk overthinking.
Pilih satu waktu dalam sehari, misalnya 15 menit di malam hari, khusus untuk mencurahkan semua pikiran yang bikin resah. Tulis semuanya di buku, tanpa sensor, tanpa aturan. Dengan begitu, kamu memberi ruang untuk pikiran itu keluar, tapi tetap dalam kendali kamu. Anehnya, semakin kamu batasi, semakin kecil keinginannya untuk mendominasi harimu. Kebanyakan orang merasa harus menyelesaikan semua masalah di kepala mereka sekarang juga. Tapi kenyataannya, otak kita butuh batas agar tetap sehat. Tanpa batas, pikiran akan terus muter seperti aplikasi yang tidak pernah ditutup di latar belakang. Akhirnya, energi kamu habis hanya untuk berpikir, bukan benar-benar bertindak. Sebuah studi dari Penn State University menyebutkan bahwa orang yang mempraktikkan scheduled worry time mengalami penurunan kecemasan hingga 35% dalam beberapa minggu. Ini membuktikan bahwa overthinking bukan sesuatu yang harus dilawan frontal, cukup diarahkan. Dan dengan memberi batasan, kamu justru sedang melatih otakmu untuk disiplin terhadap alur pikirannya sendiri. Jadi kapan terakhir kali kamu menetapkan batas untuk pikiranmu sendiri? Jangan tunggu sampai kepalamu penuh dan meledak. Atur waktu, beri jeda, dan beri ruang bagi hidupmu untuk bernapas. Karena pikiran yang tertata bukan hanya menenangkan, tapi juga membebaskan. Kemudian cara yang ketiga adalah bedakan antara intuisi dan ketakutan yang menyamar. Pernah tidak kamu merasa punya feeling tentang sesuatu? Tapi setelah dituruti, ternyata hasilnya justru bikin nyesel. Atau sebaliknya, kamu abaikan suara kecil di dalam hati karena takut salah. Lalu akhirnya kamu kehilangan kesempatan besar. Banyak orang terjebak di titik ini, tidak bisa membedakan mana suara intuisi yang tulus dan mana suara ketakutan yang menyamar jadi logika. Cerita yang sering dialami oleh Rina, seorang teman yang hampir membatalkan keputusannya untuk resign dari pekerjaan kantoran demi memulai bisnis kecil-kecilan. Di minggu-minggu terakhir sebelum keluar, pikirannya penuh. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau orang tua saya kecewa? Bagaimana kalau saya cuma sok berani? Tapi setelah duduk diam dan benar-benar mendengarkan dirinya sendiri, dia sadar. Itu bukan suara hatinya, itu suara takut. Suara yang terbentuk dari pengalaman masa lalu dan rasa tidak enakan. Dan dia memutuskan untuk tetap maju. Intuisi seringkali tenang. Dia tidak memaksa, tidak membentak. Dia datang dalam bentuk keyakinan yang halus tapi kuat. Sementara ketakutan biasanya ribut. Dia ingin kamu bergerak cepat, takut dan ragu. Bedakan ini penting. Karena overthinking sering datang saat kita terlalu mendengarkan ketakutan dan mengabaikan intuisi yang sebenarnya bisa menuntun kita ke arah yang benar. Dalam jurnal Psychology Today, disebutkan bahwa intuisi itu bukan ilusi. Dia adalah bentuk kecerdasan bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah kamu kumpulkan selama hidup. Tapi ia bisa terkubur oleh ketakutan, kecemasan, dan kebisingan mental jika kamu tidak memberi ruang untuk mendengarnya. Jadi saat kamu bingung, tarik napas, tenangkan pikiranmu. Tanyakan dengan jujur, apakah ini benar-benar intuisiku atau hanya ketakutanku yang sedang menyamar? Percayalah, semakin kamu bisa mengenali keduanya, semakin kamu bisa hidup dengan arah yang lebih jernih. Bukan hanya reaktif terhadap semua suara di kepala. Kemudian, cara berhenti overthinking dan mulai hidup bebas yang keempat adalah lingkunganmu bisa jadi penyebabmu tidak pernah tenang. Kadang overthinking bukan berasal dari dalam dirimu, tapi dari luar. Dari teman yang suka menghakimi, keluarga yang menuntut, atau media sosial yang terus-menerus menampilkan kehidupan ideal, yang rasanya makin jauh dari kenyataan. Tanpa sadar, kita menyerap semua tekanan itu, lalu memprosesnya jadi beban di kepala. Akhirnya kita merasa harus selalu sempurna, harus selalu benar dan tidak boleh gagal, karena semua orang tampak lebih baik dari kita. Bayangkan kamu berada di ruangan yang penuh asap. Bahkan jika kamu tidak sedang menyalakan api, kamu tetap akan batuk, sesak, dan pusing. Begitu pula dengan lingkungan toksik. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk merasa stres. Cukup berada di sekitarnya saja, sudah cukup untuk membuat pikiranmu kacau.
Dan dalam kondisi seperti itu, sulit sekali untuk berpikir jernih, apalagi merasa bebas. Salah satu momen yang membuka mata adalah ketika Aldi, seorang karyawan muda, memutuskan untuk keluar dari grup WhatsApp kantor yang isinya penuh dengan gosip, keluhan, dan drama. Awalnya dia ragu, takut dibilang tidak sopan atau antisosial. Tapi setelah beberapa hari, dia merasa pikirannya jauh lebih ringan. Ternyata kebisingan yang selama ini dia alami bukan berasal dari dirinya, tapi dari kebisingan yang dibiarkan masuk tanpa filter. Sebuah studi dari University of California menunjukkan bahwa manusia sangat mudah tertular emosi, baik positif maupun negatif dari lingkungannya. Disebut emotional contagion, artinya jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus cemas, negatif atau pesimis, maka kamu pun akan cenderung ikut berpikir dan merasa sama. Dan ini adalah bahan bakar sempurna bagi overthinking. Jadi saat kamu merasa pikiranmu terlalu berat, coba cek ulang, siapa yang ada di sekitarmu, apa yang kamu konsumsi setiap hari, baik dari media sosial maupun obrolan sehari-hari. Jangan ragu untuk menetapkan batas, karena kadang langkah paling berani bukan melawan pikiran, tapi memilih suasana yang lebih sehat untuk bertumbuh. Kemudian cara yang kelima adalah berpikir tidak akan mengubah apa-apa, tapi melangkah bisa. Kamu tahu nggak, salah satu jebakan terbesar dari overthinking adalah ilusi bahwa berpikir itu sama dengan bergerak. Kita merasa produktif saat memikirkan rencana A, B, C, hingga Z. Kita menyusun kemungkinan, menghitung resiko, membayangkan kegagalan dan keberhasilan. Tapi faktanya, semua itu hanya terjadi di kepala. Tidak ada perubahan nyata yang benar-benar terjadi sampai kita berani mengambil satu langkah kecil. Bayangkan seseorang yang ingin berenang tapi terlalu takut air. Dia berdiri di pinggir kolam, memikirkan teknik renang, mempelajari suhu air, memperhitungkan kedalaman, sampai lupa bahwa satu-satunya cara untuk tahu bisa atau tidak, ya dengan masuk ke air. Ini bukan soal gegabah, tapi soal membatasi analisis agar tidak berubah jadi kelumpuhan. Karena terlalu banyak berpikir justru bisa membuat kita ragu selamanya. Cerita ini dialami oleh Arman yang ingin membuka bisnis kopi sederhana di kampung halamannya. Tapi dia menunda selama 2 tahun karena terus berpikir, bagaimana kalau sepi? Apa kata orang? Apa aku cukup modal? Sampai suatu hari, dia iseng buka lapak kecil di depan rumah. Modalnya cuma keberanian dan termos. 2 bulan kemudian, dia kewalahan melayani pelanggan. Ternyata langkah kecil itu membuka jalan untuk pertumbuhan yang tidak dia duga. Dalam dunia psikologi, ini disebut action bias. Kecenderungan untuk belajar lebih cepat dan tumbuh lebih baik lewat tindakan, bukan lewat pemikiran. Bahkan menurut Harvard Business Review, pemimpin yang paling sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat mengambil keputusan dan bertindak. Bukan berarti mereka tak pernah salah, tapi mereka belajar lebih cepat karena berani mencoba. Jadi kalau kamu ingin lepas dari lingkaran overthinking, tantang dirimu. Lakukan satu hal nyata hari ini. Satu hal kecil yang bisa membawamu keluar dari kepala sendiri dan masuk ke dalam dunia nyata. Karena kamu tidak akan pernah tahu seberapa siap dirimu sampai kamu benar-benar melangkah. Kemudian cara yang keenam adalah pikiran yang tak pernah diam karena notifikasi yang tak pernah mati. Pernahkah kamu menyadari berapa kali kamu membuka HP hanya untuk cek sebentar lalu tiba-tiba 30 menit berlalu begitu saja? Tanpa sadar, notifikasi dari grup WhatsApp, scroll Instagram, dan komentar TikTok memaksa otak kita untuk terus aktif, memproses dan berpikir tanpa henti. Kita tidak pernah benar-benar diam. Dan dalam keheningan yang hilang itulah overthinking berkembang paling subur. Menurut laporan data Reportal 2024, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia di media sosial adalah 3 jam 52 menit per hari. Itu baru dari media sosial, belum termasuk aplikasi chatting, game, atau YouTube. Setiap detik yang kita habiskan untuk melihat kehidupan orang lain adalah peluang bagi pikiran kita untuk membandingkan, menilai, dan meragukan diri sendiri. Seolah-olah kita dituntut untuk selalu update, produktif, dan bahagia. Bahkan saat kenyataannya tidak begitu.
Hal ini dialami oleh Fitri, seorang freelancer desain grafis. Dia sering merasa cemas melihat portofolio desainer lain yang tampak luar biasa di Instagram. Padahal sebelumnya dia cukup percaya diri dengan karyanya sendiri, tapi karena terlalu sering membandingkan, dia mulai overthinking. Desainku terlalu biasa ya? Harusnya aku lebih sering upload biar nggak dianggap ketinggalan. Akhirnya tanpa sadar produktivitasnya menurun, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena pikiran yang terlalu ramai. Otak manusia tidak didesain untuk menerima begitu banyak informasi sekaligus dalam waktu singkat. Paparan berlebihan terhadap dunia digital membuat otak terus siaga, bahkan saat kita sudah lelah. Ini menyebabkan apa yang disebut dengan digital fatigue, kelelahan mental karena terlalu sering terpapar layar dan informasi. Dalam kondisi ini, otak kesulitan membedakan mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan, dan itu memperparah kecenderungan untuk overthinking. Maka dari itu penting sekali untuk menciptakan momen puasa digital setiap hari. Setidaknya 1 jam sebelum tidur, matikan semua perangkat dan izinkan pikiranmu untuk tenang. Kamu akan kaget betapa banyak kelegaan yang bisa kamu rasakan hanya dengan menjauh sebentar dari layar. Karena kadang cara terbaik untuk menenangkan pikiran adalah dengan menutup mata, bukan membuka layar. Kemudian cara berhenti overthinking dan mulai hidup bebas yang terakhir atau yang ketujuh adalah hidupmu tak perlu sempurna untuk kamu nikmati hari ini. Kita sering berpikir bahwa hidup baru bisa dijalani dengan tenang saat semuanya sudah beres, ketika keuangan stabil, karir mapan, hubungan lancar, dan kesehatan prima. Tapi kenyataannya hidup tidak pernah benar-benar beres, selalu ada hal yang belum tercapai, masalah yang belum selesai, atau luka yang belum sembuh. Dan jika kita terus menunggu semuanya sempurna, kita akan menunda rasa damai itu selamanya. Danu, seorang fotografer jalanan, pernah berkata, "Saya baru bisa menikmati hidup saat saya berhenti berusaha menjadi sempurna." Awalnya dia menunda memamerkan hasil karyanya karena merasa kameranya terlalu jadul, tekniknya belum halus, dan pengalamannya masih minim. Tapi saat dia mulai membagikan fotonya dengan jujur, justru banyak orang yang menyukai nuansa mentah dan real dari setiap potret. Ternyata keindahan itu tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk hadir apa adanya. Overthinking sering muncul karena kita ingin segalanya pasti, aman dan sesuai rencana. Tapi hidup tidak dirancang untuk itu. Hidup adalah ruang terbuka yang penuh kejutan, dan justru di sanalah petualangan dimulai. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Kamu hanya perlu cukup keberanian untuk hidup 1 hari penuh, tanpa dibayangi rasa bersalah atas masa lalu atau ketakutan berlebih akan masa depan. Dalam satu studi dari American Psychological Association, ditemukan bahwa individu yang melatih mindfulness, kemampuan untuk hadir utuh di saat ini, memiliki tingkat stres dan overthinking yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang terus memikirkan apa yang akan terjadi. Jadi kuncinya bukan pada mengatur masa depan, tapi pada keberanian untuk menikmati hari ini sepenuh mungkin. Mulai sekarang, izinkan dirimu untuk hidup, tertawa, salah, belajar, mencoba lagi. Karena kamu tidak perlu menunggu semua sempurna hanya untuk merasa pantas bahagia. Bahagia bisa dimulai dari menerima, bukan dari menyelesaikan semuanya. Dan ketika kamu bisa berdamai dengan momen ini, disitulah hidupmu benar-benar dimulai. Overthinking bukan berarti kamu lemah, bodoh, atau terlalu sensitif. Itu justru tanda bahwa kamu peduli. Kamu ingin melakukan yang terbaik, kamu ingin membuat keputusan yang tepat, dan kamu tidak ingin menyakiti siapapun, termasuk dirimu sendiri. Tapi ingat, terlalu banyak berpikir tidak akan membuat hidupmu lebih aman. Justru seringkali membuatmu kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga. Hari ini kamu punya pilihan, terus hidup dalam kepala yang sibuk atau mulai hidup dalam kenyataan yang penuh kemungkinan. Kamu tidak harus langsung berubah total. Cukup 1 langkah kecil, mungkin itu dengan menuliskan isi pikiranmu di kertas, menjauh dari ponsel selama sejam, atau memaafkan dirimu atas kesalahan kemarin.
Setiap langkah kecil itu adalah bentuk perlawanan terhadap overthinking yang menggerogoti hari-harimu. Kamu layak merasa tenang, kamu layak menjalani hidup yang lebih ringan, lebih jujur, dan lebih hadir. Dan kalau kamu merasa kamu belum sampai ke sana, tidak apa-apa. Kita semua sedang belajar. Dan perjalanan untuk keluar dari overthinking bukan soal kecepatan, tapi soal keberanian untuk tetap berjalan, bahkan saat langkahmu terasa ragu. Kalau video ini terasa relate buat kamu, jangan lupa tinggalkan komentar, ceritakan pengalamanmu melawan overthinking. Siapa tahu ceritamu bisa jadi kekuatan buat orang lain. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman yang kamu rasa sedang butuh pencerahan. Dan kalau kamu ingin terus belajar memahami dirimu sendiri, klik subscribe karena di sini kita akan tumbuh bareng-bareng. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.